Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini kita akan membahas materi fisika mengenai kapasitor untuk kelas 12. Oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis kapasitor pada rangkaian listrik dengan benar sehingga menjadi cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ya, sebelum mulai ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Sekarang kita langsung ke materi kita, yaitu mengenai kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor merupakan sebuah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, jadi fungsi utama dari kapasitor itu ini, untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor itu sendiri biasanya disebut juga dengan kondensator. Nah, itu ya. Nah, selain dari menyimpan muatan listrik, ada beberapa lanjut ke pembahasan berikutnya, oke? Oke, selanjutnya adalah kapasitas kapasitor. Jadi kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik itu dinamakan dengan kapasitas atau kapasitansi. Ya, kan fungsi dari kapasitor itu tadi kan menyimpan muatan listrik, sedangkan kemampuannya itu disebut dengan kapasitas atau kapasitansi. Satuan dari kapasitansi atau kapasitas kapasitor ini ya, satuannya adalah coulomb per volt. Bisa coulomb per volt atau farad. Farad ini biasanya kita tulis aja dengan lambang F gitu aja ya, farad. Nah, kemudian gambar kapasitor pada rangkaian itu sebagai berikut. Jadi, simbol kapasitor itu seperti ini bentuknya. Kalau sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya dalam rangkaian hambatan listrik, itu kan bentuknya kayak gini ya. Bentuknya yang begini. Nah, kalau kapasitor itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk rumusnya, kapasitas kapasitor itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi C sama dengan Q per V, dengan C adalah kapasitas kapasitornya, kemudian Q adalah muatan listriknya, dan V adalah beda potensial. Kalau kita buat rumus segitiga, berarti begini nih bentuknya. Yang di atas per itu adalah Q, berarti Q-nya ada di atas, Q kecil juga bisa ya. Kemudian di sini C dikali V. Kalau misalnya yang ditanya adalah V, V-nya kita tutup, berarti V sama dengan Q per C, begitu ya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya adalah kapasitor keping sejajar. Jadi kalau di kapasitor keping sejajar itu misalnya gini. Ada dua keping nih ya. Kita gambarkan di sini aja. Dua keping kapasitor nih. Ini keping satu, sebelahnya di sini. Nah, ada dua keping nih. Kapasitor keping sejajar itu tersusun atas dua keping konduktor. Jadi di sini ada dua keping konduktor ya, nih. Kemudian dengan luas masing-masing keping A, jarak antara dua keping disebut D dan diberi muatan Q sama besar tetapi berlawanan jenis. Jadi gini, luas dari keping ini adalah A. Luas ini ya, A ini juga A. Kemudian jarak antara dua keping ini, antara keping 1 dengan keping 2 itu jaraknya adalah D. Kemudian diberi muatan Q. Jadi di keping A ini ada Q, di sini juga ada Q. Cuman di sini Q-nya itu berlawanan jenis. Kalau di sini plus berarti di sini minus, begitu ya. Nah, ini contoh kapasitor keping sejajar. Kalau misalnya kita mau cari kuat medan kapasitor, rumusnya kita gunakan yang ini nih. Itu. E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Nah, E0 itu di sini adalah ketetapan ya. Jadi nilainya adalah 8,8 kali 10 pangkat 12 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat itu. Kemudian kalau misalnya kita mau cari beda potensialnya gimana? Nah, kita gunakan rumus yang ini. Kalau misalnya diketahui yang ada di sini gitu ya. Nih, ada lagi kapasitas kapasitor dengan medium udara. Kalau misalnya gini, ada dua keping nih. Dua keping ya, ada dua keping kapasitor. Ini kan A1, A2, ini ada Q1, ini Q2 gitu ya. Jaraknya adalah D. Nah, kalau misalnya mediumnya udara, berarti tengah-tengahnya sini adalah udara. Kalau tengah-tengahnya di sini udara, kita gunakan rumus yang ini. Nah, tapi kalau misalnya kapasitas kapasitor dengan mediumnya diisi bahan. Jadi misalnya di sini ada bahannya nih. Diisi apa gitu di tengahnya gitu ya. Ada sesuatu lah pokoknya di tengahnya. Berarti kita gunakan yang ini. Dengan K, tinggal nambahin K aja sebenarnya. K ini adalah konstanta di elektrik. Jadi bisa kalian cari kalau misalnya minyak itu berapa, air berapa gitu ya di tengah-tengahnya sini, isi di tengahnya gitu. Jadi kita gunakan rumus yang ini gitu, oke? Oke, selanjutnya. Nah, ini dia selanjutnya kita bahas mengenai energi kapasitor. Jadi energi yang tersimpan dalam rangkaian itu dirumuskan sebagai berikut. Misalnya kita mau cari energi pada rangkaian kapasitor.
Kalau misalnya yang diketahui Q sama V berarti kita gunakan rumus ini. Kalau yang diketahui C atau kapasitas kapasitornya dan beda potensialnya berarti kita gunakan rumus yang kedua. Kalau yang diketahui adalah muatan dan kapasitas kapasitornya berarti kita gunakan rumus yang C. Sebenarnya tinggal tergantung yang diketahui apa aja, kita tinggal bisa pilih nih, pilih yang mana gitu. Oke? Oke, selanjutnya kita ke rangkaian kapasitornya ya. Nah, ini dia. Sekarang kita ke susunan kapasitor. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai kapasitor seri. Ingat ya, namanya rangkaian seri berarti dia itu sejajar. Misalnya di sini adalah C1 dan di sini adalah C2 gitu ya. Nah, perlu diingat nih, pada kapasitor seri itu Q totalnya, ini yang perlu diingat, pokoknya ini benar-benar harus diingat. Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Berarti di sini Q1 ada Q1 misalnya, di sini juga ada Q2. Berarti nilainya sama. Nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q totalnya gitu. Kemudian untuk V total atau beda potensial totalnya atau tegangan totalnya itu sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2. Nah, ini. Kemudian untuk rangkaian seri beda ya, kalau di rangkaian hambatan listrik itu kalau misalnya seri dia ditambah, tapi kalau kapasitor ini dia kebalikannya. Jadi kalau misalnya seri dia itu diper, berarti 1 per seri sama dengan 1 per C1 ditambah ini ya, maksudnya ditambah 1 per C2 begitu. Oke. Nah, untuk mempermudah kita lanjut aja sekarang ke contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soalnya. Ada dua kapasitor, masing-masing kapasitasnya 20 mikrofarad dan 50 mikrofarad, disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan ke baterai yang beda potensialnya 14 volt. Jadi begini, ada dua kapasitor, disusunnya seri. Gitu ya. Di sini 20 mikrofarad, di sini 50 mikrofarad gitu ya. Dihubungkan sama baterai nih. Nih, di sini misalnya V-nya adalah 14 volt. Nah, berapa nih? Yang pertama kita cari kapasitas ekuivalennya. Nah, 20 mikrofarad ya. Ini misalnya C1 dan ini C2-nya. Diketahui di sini C1-nya itu adalah 20 mikrofarad. Itu berarti sama aja 20 mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Kali 10 pangkat min 6 farad. C2-nya di situ diketahui 50 mikrofarad. Berarti 50 dikali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian V-nya. Nih, V-nya adalah 14 volt. Oke. Nah, yang pertama yang dicari adalah kapasitas ekuivalennya. Berarti sama aja kapasitas kapasitor totalnya atau C-nya itu berapa nih? Kita lihat nih, di sini adalah rangkaian seri. Berarti kalau kita mau cari kapasitasnya, kita per ya. Ingat ya rumus yang tadi nih. Nih, C-nya itu berarti diseper ya. Berarti 1 per C seri sama dengan 1 per C1, di sini kan ada 2 ditambah 1 per C2. Oke? Nah, berarti sama aja 1 per C1-nya adalah, nggak usah kita pakai min 6, kita pakai yang ini aja biar simple ya. 1 per 20 ditambah 1 per 50. Penyebutnya kita samakan. Sama-sama 100 nih. Nah, 100 dibagi 20, 5 ya. 5 kali 1, 5. Ditambah 100 dibagi 50, 2. Nah, ini masih 1 per CS. Berarti 7 per 100. Ini kan masih 1 per C seri. Berarti C serinya itu dibalik aja. Berarti 100 per 7 mikrofarad. Seperti itu ya. Ini nomor 1 nih udah ketemu. Bisa juga kita ubah mikronya itu 10 pangkat min 6 gitu ya. Kemudian yang kedua kita tulis di sini aja. Yang kedua yang ditanya adalah muatan ekuivalennya. Muatan berarti yang ditanyakan adalah Q total sama dengan, ingat, perlu diingat rumus yang pertama tadi, bahwasanya nih rumusnya adalah rumus segitiga tadi ya. Q sama dengan C dikali V. Kita mau cari Q, berarti Q-nya kita tutup. Q sama dengan C dikali V. Berarti C total dikali V total. Oke. C totalnya berapa di sini? C totalnya adalah ini nih. 100 per 7 mikrofarad. Dikali V totalnya. V totalnya di sini adalah 14 volt. Dikali 14 volt. Sama dengan 14 dibagi 7, 2. 100 kali 2. 200 ya. 200. Satuan dari Q atau muatan adalah Coulomb atau C. Nah, ini udah ketemu. Q totalnya sudah ketemu nih.
200 Coulomb. Kemudian yang C, yang ditanyakan adalah muatan dan beda potensial tiap kapasitor. Berarti kita cari muatan. Muatan itu Q ya. Berarti kita cari Q1, kita cari Q2, kemudian beda potensial itu adalah V. Berarti V1, kemudian V2-nya berapa gitu kan. Ingat, pada rangkaian seri, nih ya, pada rangkaian seri kita ingat nih, bahwasanya Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2. Berarti nilai Q1 dan Q2-nya nih, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2, sedangkan Q totalnya adalah 200. Di sini mikro ya, mikro Coulomb. Oh, berarti di sini Q1-nya juga 200 mikrocoulomb, ini juga 200 mikrocoulomb. Kalau V1 dan V2-nya itu kan beda, berarti kita sekarang tinggal cari V1. V1 itu rumusnya nih, kalau misalnya kita cari V, ya, ingat kita cari V, V-nya ditutup. Berarti V sama dengan Q per C. Berarti V1 sama dengan Q1 per C1. Q1-nya berapa? 200 mikro dibagi C-nya berapa? C1-nya? C1-nya di sini adalah 20 mikro. Ini coulomb, ini farad ya. Nih, mikro sama-sama dihapus. 200 dibagi 20. 200 dibagi 20 itu hasilnya adalah 10 ya. 10 volt. Nah, ini udah ketemu nih. V1-nya adalah 10 volt. Kemudian V2-nya berarti Q2 per C2 ya kan? Q2-nya berapa di sini? Q2-nya adalah 200 mikro per C2-nya. Di sini C2-nya adalah 50 mikro. Coret-coret. Nah, 200 dibagi 50 hasilnya adalah 4. Berarti 4 volt. Nah, begitu ya. Ini adalah gimana caranya kita mencari beda potensial sama muatannya. Oke, misalnya di sini nih saya tambahkan, mau kita cari nilai energinya atau W-nya. W sama dengan, kita kan mau cari W. Nah, kita bisa pilih nih, mau pakai rumus yang mana. Kalau misalnya diketahui Q sama V-nya. Contohnya gini nih. Kalau misalnya diketahui ini, Q sama V, kita bisa gunakan rumus yang pertama. Kalau C V, rumus yang kedua, ini bisa pakai rumus yang ketiga. Karena Q sama V udah diketahui ya, jadi kita pakai yang itu aja yang pertama. 1/2 dikali Q dikali V. Nah, setengah, Q-nya berapa? Q totalnya adalah 200 mikro dikali V-nya adalah 14. Kemudian 14 dibagi 2, 7 ya. 7. Kemudian di sini 200 dibagi 7 sama aja 1400 satuannya. Di sini masih ada mikro, berarti kali 10 pangkat min 6, satuannya adalah energi ya, joule. Nah, ini adalah nilai dari energinya. Tuh, oke? Paham ya? Oke, selanjutnya adalah susunan kapasitor paralel. Nih, untuk susunannya, bentuk paralel itu seperti ini ya. Dia nggak sejajar, jadi ada cabangnya gitu. Misalnya di sini adalah C1, di sini adalah C2. Nah, justru kalau misalnya kapasitor paralel, biasanya paralel sama seri pasti itu adalah kebalikannya. Nah, kita perhatikan nih di sini yang perlu dicatat. Kalau misalnya dia paralel, di sini Q-nya itu yang beda. Sedangkan V-nya yang sama. V total sama dengan V1 sama dengan V2. Kebalikannya dari seri tadi. Dan di sini kalau dia paralel, berarti kapasitornya dia tinggal ditambahkan aja gitu ya. C1 ditambah C2 nih, C1 ditambah C2 gitu. Nah, untuk mempermudah kita lanjut ke contoh soalnya, oke? Oke, ini dia untuk contoh soalnya. Kapasitor 20 mikrofarad dan 100 mikrofarad disusun paralel dan ujungnya dihubungkan pada sumber tegangan. Jadi begini, dia disusun paralel seperti ini ya. Kemudian ujungnya dihubungkan dengan ini C1, ini C2. Nah, misalnya C1-nya di situ adalah 20 mikrofarad ya. 20 mikrofarad sama aja 20 kali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian C2-nya di situ adalah 100 mikrofarad. Dan di sini sumber tegangan atau V totalnya itu adalah 5 volt. Oke, udah diketahui semua nih. Yang pertama yang ditanya adalah kapasitas ekuivalennya, berarti kapasitas kapasitor totalnya. C total yang ditanyakan ya. Ingat, kalau misalnya dia paralel seperti ini, berarti cara mencari kapasitas kapasitornya tinggal ditambahkan aja. Berarti C total sama dengan C1 ditambah C2.
Jadi C totalnya itu adalah C satunya di situ adalah 20 mikrofarad ditambah 100 mikrofarad. Berarti sama aja 120 mikrofarad. Bisa aja sama aja 120 kali 10 pangkat min 6 farad gitu ya. Ini adalah nilai dari C totalnya nih. Udah ketemu nih C totalnya. Kemudian yang B. Yang B yang ditanyakan adalah muatan ekuivalen. Berarti sama aja muatan totalnya berapa. Nanti ya rumus yang tadi. Jadi gini. Q sama dengan C dikali V. Kalau kita cari Q, berarti Q-nya tutup. Q sama dengan C dikali V ya. Berarti Q total sama dengan C total dikali V total. Nah, ingat nih, C-nya udah diketahui nih. Kita pakai yang ini aja ya. 120 mikro dikali V totalnya adalah 5. Nah, 120 dikali 5 adalah 600 satuan. Ini masih ada mikro ya. Mikro satuannya adalah kulom. Ini sama aja 600 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Ini adalah nilai dari Q totalnya. Nih, Q totalnya udah ketemu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di sini yang ditanyakan adalah muatan dan beda potensial tiap kapasitor. Berarti Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, V1-nya berapa, V2-nya berapa gitu kan ya. Yang ditanyakan. Ingat kalau misalnya pada susunan kapasitor paralel itu nih V-nya yang sama nih ya. Ingat V-nya yang sama. Sedangkan Q-nya yang beda, kebalikan dari tadi. Karena di sini V totalnya 5 volt ya. V total sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, nilainya adalah 5 volt. 5 volt. Berarti di sini V1-nya 5 volt, V2-nya juga 5 volt. Nah, berhubung karena muatannya itu beda, berarti kita cari satu-satu nih. Q1, berarti Q1, rumus Q kan C dikali V nih. Rumus Q adalah C dikali V. Berarti Q1 sama dengan C1 dikali V1. C1-nya berapa? C1-nya adalah 20 mikro. V1-nya adalah, nah di sini V1-nya 5 ya. Berarti sama aja 100 mikro. Satuan dari muatan itu adalah kulom. Berarti di sini sama aja 100 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, ini muatan 1. Nih, 100 mikrokulom. Kemudian untuk Q2-nya. Q2 berarti C2 dikali V2. C2-nya di situ adalah 100 ya. 100 mikro dikali V2-nya. V2-nya di sini adalah 5. Berarti sama aja 500 mikrokulom. Atau 500 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, ini adalah nilai dari Q2-nya. Gitu ya, teman-teman. Oke, next. Selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 3 nih. Perhatikan gambar berikut, hitunglah kapasitas total. Nah, kita mau hitung yang bagian ini aja deh ya, untuk bersingkat waktu. Nah, kapasitas totalnya berapa? Nah, di sini ralat ya, di sini adalah 3 mikrofarad. Pertama-tama kita cari dulu nih. Ini kan C2, C3. Kita cari dulu rangkaian ini. Ini kan rangkaiannya adalah seri nih. Kita cari kapasitas totalnya ya. Nah, kita cari yang C2 dan C3 nih. Agar nanti dia kan jadi satu nih, diseriin. Jadi satu, jadi nanti abis ini hasilnya diparalelkan, baru diserikan lagi, oke? Nah, untuk yang pertama, berarti C2 dan C3 ini seri kan. 1 per C seri pertama sama dengan 1 per C2 ditambah 1 per C3. Sama aja 1 per C2-nya adalah 3 ditambah C3-nya 6. 1 per 6 ini sama aja, penyebutnya disamain sama-sama 6. 6 dibagi 3, 2 ditambah 1. Nah, ini kan masih 1 per CS. Berarti C serinya itu sama dengan 6 per 3. C seri sama dengan 3. Masih ada mikro ya, mikrofarad. Udah ketemu nih C seri yang pertama. Nah, ini udah bergabung jadi satu nih. Berarti C seri gitu ya. Jadi itu rangkaiannya jadi kayak gini. Nah, gini. Ini jadi C seri. Ini C4 ya. Nah, jadi kayak gini. Sekarang yang kedua. Karena ini kan udah jadi C seri nih, bentuknya seperti ini nih. Berarti C seri dengan C4 itu adalah paralel.
Berarti kita buat C paralel sama dengan C seri. Yang ini ditambah ini berarti kan C seri ditambah C4. C serinya di situ adalah berapa? 3 ya. Ditambah C4-nya adalah 7. Kok 3? 6 dibagi 3 2 dong. 2. Ini 2. Oke. Berarti hasilnya adalah 99 mikrofarad. Nah, udah ketemu nih C paralelnya. Ini kan C seri dengan C paralel, berarti dia sama aja jadi satu ya. Jadi bentuk rangkaiannya sekarang itu seperti ini. Ini C1, di sini ada C1. Karena ini tadi seri dan C4 diparalelkan, jadi dia bentuknya jadi satu. Di sini jadi C paralel ya, yang barusan C paralel bentuknya. Kemudian di sini ada C5. Nah, kita lihat. Di sini dia kan bentuknya seri kan? Nah, sekarang kita cari. Ketiga, C seri 1 per C seri 2 sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per CP maksudnya ditambah 1 per C5. Ini sama aja 1 per C1 nya di situ adalah 18 ditambah 1 per C paralelnya adalah 9 ditambah 1 per C5 nya adalah 18. Penyebutnya kita samakan yaitu 18, oke? Samakan ya, jadi 18. Kemudian ini 1, 18 dibagi 9 2, ini tetap 1. 4 per 18. Ini masih 1 per C seri, 1 per C seri. Yang kita cari adalah C serinya. Berarti C seri sama dengan 18 dibagi 4 mikrokulom. Mikrofarad maksudnya. Nah, ini udah ketemu C serinya, C totalnya, C akhirnya, kapasitas totalnya berarti ini C seri yang kedua. Hasilnya adalah ini ya. Kemudian muatan total berarti nanti tinggal kita kalikan aja. Yang B, Q sama dengan C dikali V. Ini total, ini total, ini total. Itu udah. Tinggal dimasukin nanti nilainya berapa. Kemudian energi listrik pada rangkaian, karena di sini diketahui Q-nya udah diketahui, V-nya udah diketahui, jadi terserah kalian mau pakai rumus yang mana. Udah ya. Nah, cukup sekian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan